1958. Jadi dulu namanya TK Beringin. Oh, benar. Berubah namanya jadi TK Kartika 836 pas kantor yang sebelahnya dibangun. Jadi kalau dulu ini komplek perumahannya doang. Nah pas kantor dibangun, ini ikut ke Mabesat karena kan kalau ini angkatan darat ya. Jadi kita mah ngikut dari atas ya bang. Jadi pas itu cabang Mabesat ganti, tapi gantinya juga udah lama sih dari mungkin tahun 90-an lah ganti nama. Iya, saya juga kepala udah yang kelima mungkin. Sekarang untuk murid berapa? Kalau sekarang ada 14 sama playgroup itu cuma 2. Anak kelas A, kelas B 12, kelas B nya 9, kelas A nya cuma 3. Jadi saya gabung tuh kelas A sama kelas B. Terus minim gurunya. Iya, terus jadinya juga biar enggak, maksudnya kelas A tuh biar juga dapet hak yang sama di ice breaking di pagi-pagi gamesnya. Nah dia pulangnya duluan jam 10 pas habis makan. Kelompok B lanjut inti 2, kelompok A baca doa pulang gitu. Berarti yang TKA itu kan Sama bareng. Jadi masuknya jam 8 sampai jam 10 kalau kelas A. Beda pulangnya kelas B jam 8 sampai jam 11 gitu. Pas belajarnya juga kursinya kelas A sebelah sana, kelas B sini 2. Makanya kakak kalau mau lihat kelas nggak apa-apa. Terus nanti jadi kelas A tetap saya kasih pelajaran kelas A. Kita nggak pakai, tahun lalu masih pakai buku paket, tahun ini udah deh dulu nggak usah pakai buku paket. Kan sekarang di Pinterest itu banyak yang bisa kita print dan biasanya kita ngatur sendiri kan kalau kayak gitu modulnya. Maksudnya yang kita butuhin apa nih kira-kira anak-anak gitu kan, biar dia juga nggak bosen. Kalau misalnya pakai buku paket nih pernah, itu bosen biasanya. Kalau yang anaknya rajin, senang belajar, itu demen tuh nulis kece banyak ya kan, warnai. Kalau yang anak laki, apalagi ini merah semua, ini semua, iya. Mau gimana? Jadi kalau misalnya kita pakai lembar kerja kita sendiri kita print, dia juga lebih enjoy ngerjainnya, karena kan kita bisa tahu ya nih anak ini kira-kira ini enggak gitu, bosen enggak. Nah kalau yang anaknya di atas rata-rata temennya, biasanya saya kasih lagi. Misalnya temennya pelajarannya cuma 3, dia kan misalnya dia ada buku atau itu, ambil kak bukunya sini, Vina tulisin. Misalnya ntar mau 17-an mau dia mau nulis atau apa, apalagi yang udah bisa baca, karena dia juga beberapa yang bisa baca. Jadi saya kasih soal, nanti dia kerjain. Bu aku udah tulisnya, aku udah cek. Oh iya udah betul. Gitu. Jadi emang belajarnya apa sih? Saya ngomongnya susah tuh. Pokoknya beda-beda kemampuan anak, seperti itu sebenarnya. Jadi kalau yang dia udah bisa, udah kita cecer aja lagi, tambahin nggak masalah. Tapi kalau yang belum bisa jangan, bahaya. Karena ada dia kan mau sekolah, nggak mau, capek gitu. Iya. Nah makanya pentingnya kita rapat di awal sama orang tua gitu kak. Jadi kasih tahu kalau misalnya kemampuan anak tuh berbeda ya Mak, jangan disamain. Nanti kalau temennya udah bisa ini, terus dia belum, berarti memang belum, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya dia masih jalan, temennya udah lari, nggak usah ikutan lari, nanti dianya jatuh, saya bilang gitu. Oh iya Bu, gitu. Jadi nggak apa-apa. Tapi masih ada metode menulis? Masih, saya masih pakai menulis, tapi itu pun ke anak-anak yang misalnya dia sudah bisa menulis kan. Jadi bukan dipaksain harus bisa nulis, enggak. Jadi pengenalkan aja, jadi pengenalan ya, terutama kelompok B, kalau kelompok A belum. Kalau kelompok B kan persiapan dia ke SD, takutnya dia kaget nanti kalau misalnya dia nggak ada yang kayak gitunya.
tapi pelajaran lain pun tetap kita ini lewat bermain kayak gitu, misalnya warna, terus misalnya jalan zigzag segala macem apa gitu, main congklak gini gitu masih Permainan tetap. iya permainan tetap jadi imbang. Kadang kan di sini juga ada yang dia dari PAUD terus masuk TK kan. Jadi dia di PAUD kan biasa dicecer tuh sama guru PAUD kan, kadang nulis belajar dia tahunya. Pas lagi awal-awal MPLS kan sama sekali saya nggak pegang kertas anak-anak, nggak ada kayak gitu. Jadi kita pure bermain sambil belajar sambil bermain aja gitu. Pakai media doang, nggak ada yang nulis, nggak pegang pensil, nggak pegang apa-apa. Protes, kok kita nggak belajar, pulang sampai rumah bilang sama mamanya, aku nggak belajar, mama di sekolahan main doang katanya gitu. Jadi dia tahu dia main doang atau dia bukan belajar. Itu tadi kita juga belajar, dengerin Rubina itu juga belajar. Tadi tebak-tebakan juga belajar. Enggak, dia pikir iya bener. Masih gunain kurikulum apa? Udah kurikulum merdeka, udah 2 tahun ini. Cuma ya gitu, masih blended lah kak, enggak yang pure kurikulum merdeka banget. Karena itu Sebenarnya nggak buat ibu. iya Saya Rina dari Prodi PAUD FPO Makan. Sebenarnya saya ingin mewawancarai ibu. Yang pertama, apa visi dan misi PAUD ini? sekolah TK, visi dan misinya. Visi sekolahnya itu membentuk generasi yang cerdas, ceria, mandiri, dan berakhlak mulia. Nah, misi sekolahnya itu memfasilitasi kegiatan belajar yang aktif, menyenangkan, sesuai dengan tahapan perkembangan minat dan potensi anak. Membangun pembiasaan hidup bersih, sehat, cerdas, disiplin, mandiri, dan berakhlak mulia. Terus yang terakhir, menjalin kerjasama baik dengan orang tua, masyarakat, dan lingkup terkait dalam rangka pengelolaan PAUD formal yang profesional. Bagaimana kepala sekolah mengevaluasi efektivitas strategi pembelajaran yang digunakan oleh para guru PAUD ini? Oh iya, kalau supervisinya biasanya kalau yang dari pengawas kita setahun sekali tuh semuanya tuh, terus 6 bulan sekali pas kalian bagi rapot saya juga sambil supervisi dulu. Jadi emang ada jadwalnya, terus nanti ada list apa aja nih kira-kira yang bisa kita nilai dari guru. Kebanyakan sih kemampuan mengerti kelas, terus dari persiapan dia mengajarnya, betul RPPM, RPPH dan lain-lainnya, sama cara menilai. Itu aja sih. Tentu bagaimana guru bisa memastikan bahwa semua anak terlihat aktif dalam kegiatan pembelajaran? Kan banyak metode yang kita pakai kan kalau di kelas tuh biasanya. Kalau yang kelihatan aktif, misalnya ada yang kan dia aktifnya itu nggak bicara tapi tugas misalnya, dia kan bisa tuh. Nah berarti kan kita lihat, oh dia mengerjakan tugas, berarti dia walaupun dia tidak aktif menjawab atau aktif kalau lagi ada kegiatan bersama, berarti dia memang cenderung pemalu kan. Jadi kegiatannya ini aja, atau biasanya belakangan yang nggak bisa diem dulu tuh di depan. Misalnya kita nge-games, kita panggil yang nggak bisa diemnya dulu tuh. Jadi yang pemalu biasanya kan belakangan, yang nggak bisa diemnya udah kita tempatin yang lain, ada tugas lain, baru yang pemalu, baru biasanya dia mau aktif gitu. Sama kalau ngelihatnya aktif ya paling pas kalau lagi pulang sekolah. Kalau saya nih, saya selalu biasain anak-anak buat tebak-tebakan. Jadi kita tahu nih dia aktif yang mana, dan yang nggak aktif nanti kepicu. Misalnya gitu kan pasti pulangnya belakangan mulu dong. Dia nggak mau kan aku mau pulang belakangan dulu. Kadang besoknya bisa lebih aktif lagi. Apa pendekatan guru dalam mengajarkan nilai-nilai moral dan sosial kepada anak? Oh iya, kalau nilai sosial moral biasanya kalau saya lewat cerita. Lewat biasa kita bacain buku cerita, terus nanti kita ulang lagi ke anak-anak, misalnya tokohnya apa, dia gimana, karakternya gini, baru dimasukin tuh pelan-pelan, nanti kita ceritain, misalnya di rumahnya gimana, ininya gimana gitu. Jadi moral sama itunya nyambung.
Sama kalau pas lagi mereka main atau apa ada sesuatu yang memang kurang tepat gitu, kurang ini, langsung ditegur sama ibu guru, ditegur dengan cara yang baik maksudnya. Bagaimana guru dapat menggunakan teknologi untuk mendukung pembelajaran di kelas? Biasanya kalau di sini kebanyakan mah kita teknologinya pakai tab ya, nyalain kalau misalnya mau ice breaking atau ngajarin ini. Nah, yang selanjutnya, apa kriteria yang kepala sekolah gunakan dalam melakukan supervisi terhadap guru? Kriterianya, maksudnya kriterianya kayak apa tuh? Ada contohnya nggak? Biasanya berdasarkan poin kan kalau saya. Jadi kalau kriterianya maksudnya masih bingung gitu. Mungkin kriterianya ini kali ya. Apa sih misalnya baik, cukup atau itu bukan sih termasuk kriteria, bukan itu kan? Iya. Ya mungkin Vina lebih ke situ, cukup, baik atau apa sih lebih dari baik, berarti maksudnya di Bagaimana kepala sekolah membantu guru-guru yang mengalami kesulitan dalam mengelola kelas? Oh iya betul. Biasanya kalau karena saya juga kan megang kelas, jadi langsung saya kasih tips-tips kadang. Atau kalau misalnya kita yang ngomong kan kadang guru ini ya, biasanya ada kalau dari binaan atau dari guru itu kan ada pertemuan guru. Iya. Nah nanti dari pengawas ada. Apa bentuk kolaborasi yang Anda lakukan dengan rekan-rekan guru lainnya? Kebanyakan sih kalau kolaborasinya kita biasanya lisan sih ya, jadi lebih ke misalnya gitu kan ada kendala nih di guru yang satu, Bu ini gini-gini gimana ya Bu cara ininya gitu. Selanjutnya, bagaimana guru bisa memastikan bahwa semua anak terlihat aktif dalam kegiatan pembelajaran? Kan banyak metode yang kita pakai kan kalau di kelas tuh. Biasanya kalau yang kelihatan aktif, misalnya ada yang kan dia aktifnya itu nggak bicara tapi tugas, misalnya dia kan bisa tuh. Nah berarti kan kita lihat, oh dia mengerjakan tugas, berarti dia walaupun dia tidak aktif menjawab atau aktif kalau lagi ada kegiatan bersama, berarti dia memang cenderung pemalu kan, jadi kegiatannya ini aja. Atau biasanya belakangan yang nggak bisa diem dulu tuh di depan, misalnya kita nge-game, kita panggil yang nggak bisa diemnya dulu tuh, jadi yang pemalu biasanya kan belakangan, yang nggak bisa diemnya udah kita tempatin yang lain, ada tugas lain, baru yang pemalu, baru biasanya dia mau aktif gitu. Sama kalau melihatnya aktif ya paling pas kalau lagi pulang sekolah. Kalau saya nih, saya selalu biasain anak-anak buat tebak-tebakan. Jadi kita tahu nih dia aktif yang mana, dan yang nggak aktif nanti kepicu. Misalnya gitu kan pasti pulangnya belakangan dulu dong. Dia nggak mau kan, aku pulang belakangan dulu. Kadang besoknya bisa lebih aktif lagi. Pendekatan guru dalam mengajarkan nilai-nilai moral dan sosial kepada anak. Oh iya, kalau nilai sosial moral biasanya kalau saya lewat cerita. Lewat biasa kita bacain buku cerita, terus nanti kita ulang lagi ke anak-anak, misalnya tokohnya apa, dia gimana, karakternya gini, baru dimasukin tuh pelan-pelan. Nanti kita ceritain misalnya di rumahnya gimana, ininya gimana gitu. Jadi moral sama itunya nyambung. Sama kalau pas lagi mereka main atau apa ada sesuatu yang memang kurang tepat itu, kurang ini, langsung ditegur sama ibu guru, ditegur dengan cara yang baik maksudnya. Bagaimana guru dapat menggunakan teknologi untuk mendukung pembelajaran di kelas? Biasanya kalau di sini kebanyakan mah kita teknologinya pakai tab ya, nyalain kalau misalnya mau ice breaking atau ngajarin ini, pakai slide biasa, PowerPoint. Anak-anak ya harus apa, terus waktunya main boleh apa aja, yang boleh dilakukan apa, yang tidak boleh dilakukan apa. Terus kita ngasih batasan yang tegas gitu ke anak-anak, kalau misalnya ini boleh ya, ini tidak boleh. Terus kita juga emang harus fleksibel sebagai guru, kadang kan nggak bisa matok ya satu anak harus gimana. Ada yang dia bisa dilembutin, ada yang harus agak naik sedikit nadanya gitu. Paling strateginya adalah ngasih batasan yang tepat buat anak-anak biasanya. Jadi kita bikin aturannya bareng-bareng, jadi mereka tahu gitu.
ada teori atau konsep dari pakar pendidikan yang relevan dengan masa utama pembelajaran? Banyak sih sebenarnya yang relevan. Cuma karena ya gitu, kalau kami kan sudah mengajar lumayan agak lama ya. Kadang untuk membaca buku itu kadang sudah tidak sempat. Jadi biasanya saya suka lihat-lihat scroll media sosial, kan sekarang banyak tuh inian apa sih dari pakar-pakar pendidikan, dari psikolog. Ibu siapa tuh yang paling terkenal, Farida atau siapa gitu yang suka ada di TikTok. Nah saya paling seringnya melihat dari situ aja. Kalau teori-teori pasti banyak, bukunya juga ada sebenarnya. Cuma kadang kita sudah tidak membukanya, udah jarang. Tapi kalau ada kasus khusus misalnya gimana, kita cari dibuka lagi pasti. Pelatihan. Oh iya, kalau itu biasanya kita setahun 2 kali tuh. Memang disarankan juga sama pengawas sama yayasan juga, jadi emang dari program. Biasanya ada pelatihan yang dari Diknas apa dari pengawasnya tentang apa peningkatan kompetensinya. Ntar ganti-ganti lah. Apalagi sekarang kan waktu kemarin kurikulumnya itu terus berkembang terus, kurikulum Merdeka itu guru-gurunya pasti dapat seminar-seminar terus. Selanjutnya, apa pendekatan kepala sekolah dalam menilai perkembangan anak? Pendekatannya menilai perkembangan anak ya. Yang pertama itu pasti kita lihat dari apa sih namanya deh, hasil karya anak kali ya. Pokoknya tugas dia yang ada di kelas, kan penilaian kita setiap hari, pendekatannya perkembangan, terus juga dari aktivitas harian sih biasanya kalau melihat perkembangan anak. Anak kepala sekolah mengenai konflik antara guru dan orang tua. Menengahi. Oh iya, biasanya kalau untungnya sih selama ini belum ada ya Kak. Kalau dari guru ke orang tua ya, kalau dari orang tua ke orang tua biasanya suka. Tapi kalau misalnya kalaupun ada kasus kayak gitu, saya biasanya kepala sekolah pasti memanggil kedua belah pihak, kita duduk bareng, kita tanya masalahnya apa, terus solusinya mau bagaimana. Jadi diselesaikan secara yang baik-baik dengan keluargaan. Selanjutnya, apa kebijakan kepala sekolah terkait penggunaan teknologi dalam pembelajaran di kamu? Kamu udah nanya tadi. Oh iya. Tadi penggunaannya aja sih, kebijakannya mah belum. Kalau kebijakan, kalau saya kan karena berdua sama ibu guru saya kebetulan yang ini rada sepuh ya, jadi memang ke teknologi tidak begitu, jadi lebih ya kurang, jadi lebih ke saya aja yang ini. Jadi kalau saya kebijakannya tidak mewajibkan, tergantung kondisi ibu gurunya. Kalau ibu gurunya kayak kakak-kakak tuh kayak kemarin yang mahasiswa itu saya wajibin pakai wajib. Tapi kalau yang memang belum bisa ya nggak apa-apa, dibantu lah sama saya. Bagaimana kepala sekolah mendukung guru dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang inovatif? Oh iya, siap. Kalau itu biasanya kepala sekolah saya nyediain medianya dulu, ya kan? Misalnya buku-buku apa tuh namanya deh, buku pedoman buat membuat rencana pembelajarannya, terus ngasih contoh. Saya juga kadang-kadang sama ya membuka pertanyaan, maksudnya kapanpun guru mau nanya mau apa boleh. Tantangan terbesar yang kepala sekolah hadapi dalam memimpin audisi. Iya. Tantangan terbesarnya adalah yaitu kalau sumber dayanya sebenarnya. Kalau saya, karena kan kita juga pengen makin lama makin maju dong, jangan mundur ya kan. Makin lama makin inovatif bener, makin lama pengen ada perubahan. Cuman untuk mencari guru yang kompeten, yang bisa juga namanya gaji TK tahu sendiri kan, yang misalnya nerima keadaan sekolah, kalau muridnya sekian ya otomatis gajinya cuma sekian gitu, itu agak susah. Sementara kita kan maunya idealis ya, pengen begini pengen begitu, mentok di sumber daya. Kalau saya, kalau di sini kan beda-beda gitu, jadinya kadang ada prasangka ini kenapa sekolahnya bagus tapi muridnya sedikit, entah karena nggak kelihatan sekolahnya masuk ke dalam atau mungkin orang tuanya
kurang jadinya kurang puas gitu. Kok kayaknya pengennya yang begini kok dapetnya gini ya gitu. Makanya kadang saya ya sebisa mungkin ikut ngajar karena yang maksudnya bukan yang mengecilkan ibu guru ya, bukan gitu, tapi yang mungkin dapat ilmunya lebih banyak saya ketimbang ibu guru gitu. Karena kan kalau udah berkeluarga tersendiri, belum anak, belum itu gitu. Kepala sekolah mengukur keberhasilan PAUD dalam mencapai tujuan pendidikan. Kalau saya pribadi itu mengukurnya dengan bukan dia bisa baca atau nggak bisa baca kan kayak gitu ya. Dia bisa nggak nanti di pendidikan selanjutnya suka belajar, nyaman, bisa ngikutin apa enggak, terus misalnya dia bisa berprestasi nggak di sekolahnya selanjutnya di SD-nya, itu keberhasilannya di situ sih. Sama apakah dia keluar dari TK itu karakternya jauh lebih baik ketimbang dia sebelum sekolah. Biasa gitu kan, ada yang dari ngomongnya nggak bener, ngomong kotor mulu pas sekolah bener, di rumahnya aura-auran, di sekolah pasti sekolah lama-lama sekarang jadi nurut bu, sekarang mau ini bu, sekarang mau ini itu keberhasilan saya. Kalau misalnya dia pinter, dia cerdas, dia bisa baca, dia bisa ini, itu bonus kalau saya. Bagaimana kepala sekolah mengintegrasikan hasil supervisi ke dalam perencanaan pembelajaran harian? Oh ya, kalau itu berarti hasil dari supervisi itu kita saring, kira-kira mana yang bisa kita perbaiki, yang solusinya deket gitu sama kita, baru kita masukin ke pembelajaran yang akan kita lakukan selanjutnya. Kalau saya gitu, karena kan kadang ada yang kita udah mentok nggak bisa diapa-apain lagi, mau gimana, jadi ya sudah nggak jadi, berarti poin yang itu. Jadi poin-poin yang kira-kira bisa kita laksanakan, kita bisa perbaiki, kita masukin lagi ke perencanaan pembelajaran. Teori atau konsep dari pakar pendidik yang relevan? Ada sih kak, cuma itu dia, Bu Vina kadang nggak hafal itunya. Pasti ada, pasti konsepnya. Kayak misalnya konsep yang apa ya? Mungkin konsep yang dipakai di sekolah ini apa teorinya maksudnya dari pakar gitu. Ya iya, kalau kan kita juga kan kuliah, misalnya saya juga kan S1, cuma kadang ini teorinya teori yang mana yang dipakai, Montessori sih kebanyakan ya. Biasanya lebih ke praktek-praktek, terutama anak-anak di bawah usia 5 tahun ya, yang kelas playgroup sama kelas A biasanya kebanyakan pakai Montessori. Maksudnya dia nggak yang langsung nulis, nggak langsung gitu, jadi ada step by stepnya kan. Kayak mau nulis, giling-giling pensil dulu, grip dulu gitu kan, pencet-pencet apa dulu gitu. Kalau kelas A, di kelas A kan? Atau kelas B? Sama. Yang mana Kalau aja? kelas A biasanya menarik garis. Kalau dia belum dilatih di rumah, kita tantangan kita coba dulu bikin yang garis dulu deh, pakai pensil. Kalau dia maunya pakai spidol, coba lihat bisa nggak? Oh bisa, ya udah. Nanti mamanya kan mesti nanya, Bu, selang berapa minggu ya kalau udah agak lama pengambil itu, Bu, gimana sih ini sih itu? Alhamdulillah bisa mata garis, cuma mungkin kalau membuat lingkaran dia masih bingung karena kan bulat gitu. Nah kalau gardian masih alhamdulillah, silang-silang juga masih bisa. Kalau lingkaran atau bulat-bulat agak susah, jadi tolong dilatih lagi di rumah gitu. Pelan-pelan saja, tidak harus setiap itu, tapi pelan-pelan aja asal menghasilkan gitu loh, dia bisa pegang, bisa melingkari dengan benar deh, tidak terlalu besar dan tidak pas, pokoknya pasti lingkaran itu. Berarti minta bantuan orang mamanya di rumah. Karena kan di sekolah kan semua belum bisa kan, juga kitanya juga bagaimana nih triknya, Pak? Kadang katanya Bu Vina, bagaimana Bu Vina? Gini aja Bu Ria. Oh yang mau, oh iya benar juga ya gitu. Mempermudah dia juga. Selanjutnya apa, ada kegiatan kolaborasi pembelajaran? Kalau ke mamanya, Bu ya, misalnya mamanya bacain buku cerita kayak atau itu ada nggak? Kayaknya di kelas A nggak ada deh, nggak. Paling dia cerita aja, aku baca cerita sama mama, oh iya cerita soal apa gitu. Kalau kolaborasi sama ini? Maaf Vina,
kayak kegiatan pembelajarannya mau jadi apa gitu? Selalu Selalu. tanya saya. Karena kan kalau saya sendiri kadang ngadepin anak yang kadang luar biasa juga suka minta itu dia dulu bagaimana mungkin ini anaknya gini-gini gitu kan. Gini aja Bu Ria, biar dia nggak jenuh dan ini tidak terganggu, beri ini. Oh ya siap kayak gitu. Pembelajaran yang ibu pakai Kayaknya teori biasa kayak Montessori kayak gitu sih. tidak ada deh. Paling kalau mau itu tanya Bu Vina juga, tetap tanya Bu Vina. Bagaimana caranya teori-teori itu? Tidak Saya tidak makan. Kadang gini Kak, apa mau makan cuma nggak tahu itu teorinya Iya, apa. nggak tahu, gitu nggak kan. paham. Ya kayak misalnya yang sering saya share ke Buria misalnya, Buria ini aja, ini warna ini. Biasanya klasifikasi itu kebanyakan dari Montessori ya. Cuman teorinya memang nggak saya sampein, Buria ini dari teorinya dari ini loh gitu, enggak. Jadi Buria pakai Ini aja cara-cara caranya aja, cuma teorinya memang kita tidak butuh. dari Nggak ini nge-share kita tahu. lah. ada kegiatan kayak kegiatan bareng-bareng sama orang tua. Kenapa? Kegiatan yang bersama-sama misalnya kayak pergi studi Iya, iya. Iya ada, cuma nggak selalu. Lomba juga misalnya lomba, kebanyakan kita sih pengennya kolaborasi, jadi anak dan ibu kadang gitu. Kalau sekarang tahun kemarin ada kegiatan kayak mengaji bersama orang tua. Nggak ada Kak. Kalau ngaji itu paling ya Budi yang bareng mamahnya. Lomba ya. Antara guru sama orang tua. Oh. Kegiatan apa? Kita mah rapat aja sih Kak, kalau sama orang tua kebanyakan rapat komite. Paling kalau misalnya ada kegiatan, kita kolaborasi sama mama-mama, kita libatkan menjadi panitia. Nah kita baru deh saya kasih tugasnya masing-masing. Mama tugasnya ini ya, ini kerjain mama, ini tugas ini mama, tugasnya ini mama, tugasnya ini gitu menurut saya. Gitu. Tapi kalau pengajian kita nggak ada, paling rapat doang, rapat aja. Sama komite. Iya, sama kadang Kadang semua, semua. kadang komite, tergantung kegiatan yang mau kita laksanakan apa. Kalau kegiatan besar biasanya semuanya. Tapi kalau misalnya kayak kegiatannya cuma mau manasik nih, ya udah komitenya aja dikumpulin.